Halo, apa kabar pemirsa, pendengar, dan Bapak Ibu yang terkasih, yang hari ini kita berjumpa lagi dalam acara talk show Indonesia Sehat. Ya, saya tambahin lagi Indonesia Sehat spesial bersama narasumber kita ya yang sangat luar biasa ya, seorang pengabdi. Ya, kalau saya sebut pengabdi ini, saya sebut aja lah pengabdi kepada kemanusiaan, ya, terutama yang ada di Indonesia tentunya, dan bagaimana beliau juga adalah seorang pejuang, ya, humanitarian, ya, pejuang kemanusiaan, terutama bagaimana untuk memperjuangkan dari segi kesehatan, ya, secara holistik, ya, bukan hanya sekedar sehat badannya, tetapi juga sehat jasmaninya. Dan bagaimana juga kita tidak bisa memisahkan antara persoalan sehat dengan apa yang menjadi dasar dari kehidupan yang dijalani sehari-hari. Makanya perbincangan ini menjadi satu perbincangan yang kadang-kadang kita ngomongin soal sehat, tetapi juga menyinggung aspek-aspek psikologis, aspek-aspek keseharian, karena itulah yang memang menjadi dasar motivasi. Ya, motivasi ingin umur panjang, motivasi ingin sukses dan sejahtera. Bersama siapa lagi kalau bukan Dr. Handrawan Nadeso. Ya, selamat pagi Pak Anton. Yes, senang gitu bisa loh. ketemu lagi. Yes, udah berapa abad kita nih berpisah 5 ini, abad ya. Terakhir beberapa abad yang lalu ini ya. Kita sekarang dipertemukan lagi di acara Jumpa Talk Show Indonesia Sehat. Dok, hari ini spesial kita ngomongin soal mata. Ya, penyebab-penyebab, ya, kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan penglihatan ataupun fungsi organ mata menjadi rusak. Oke, sebelumnya saya gambarkan ya. Ini mata ini satu organ yang kalau menurut saya unik, ya. Betul. Ya, tentunya setiap organ unik lah. Tapi bayangkan kita bisa punya segala-galanya, tapi kalau nggak bisa ngelihat, ya, ini indera, salah satu indera yang sangat penting gitu loh, indera visual. Ya, kita punya indera saraf, peraba, perasa, pengecap dan lain-lain. Tapi visual ini yang ini. Nah, ini lagi yang saya percaya di kehidupan sekarang ya, dengan eranya gadget mania. Ini sangat intensif sekali, dan jangan sampai nih kebiasaan-kebiasaan ini ya bisa merusak. Nah, makanya penting sekali. Dok, silakan dok. Ya, masyarakat barangkali betul tadi Pak Anton katakan kita secara holistik juga mata. Jadi mata aspek sosial juga besar. Ya. Jadi politikus tanpa mata yang sempurna tentu juga tidak bisa Jadi satu hal barangkali masyarakat perlu diinformasikan bahwa pemakaian mata, bagaimana kita memperlakukan mata itu yang perlu dimasyarakatkan. Ketahui ya. Satu, jarak baca. Jarak baca. Jarak baca itu 30 cm minimal. Tapi apakah itu sudah melakukan itu setiap hari, setiap kali membaca? Jadi kalau jarak baca kurang dari 30 cm, itu mata akan rusak. Termasuk dengan jarak dari pemakaian handphone. Betul. Ya, ini termasuk ya. Jadi yang kita baca dari sini ya. Ya. Oke. Jadi 30 cm dengan catatan objek baca itu harus statis. Oh, harus statis. Jadi kalau kita baca di mobil misalnya itu kan nggak bisa tepat. Baca sambil tiduran itu juga kan tidak statis. Jaraknya maju mundur dan maju mundur. Nah, itu betul kalau orang membaca seperti baca kitab suci begitu, itu kan ada papan. Papan untuk menetapkan menaruh buku. Ya, itu yang paling baik. Kedua, pencahayaan. Pencahayaan itu minimal 60 watt. 60 watt dari lampu pijar, bukan lampu neon. Lampu pijar. Ini lampu neon. Ini neon. Ya, neon itu bergetar. Lampu pijar itu malah jelek ya? Ya, mengganggu. Dan harus pencahayaan dari belakang. Dari belakang, nggak boleh langsung. Ya, tidak boleh langsung. Jadi pencahayaan yang kurang sama buruknya dengan jarak baca yang terlalu dekat. Kemudian yang lain adalah bagaimana supaya membaca itu tetap bisa 30 cm, termasuk untuk tahu apakah mata kita sudah menjelang tua. Jadi mata presbiop itu kan kalau sudah umur 40 tahun harus ditambah positif setengah. Nah, itu dengan melakukan tes
baca 30 cm, terbaca tidak. Terbaca tidak ya, dengan ukuran yang standar hurufnya itu Tanpa ya. kacamata. Tanpa kacamata. Ya, baca koran lah misalnya. Itu terbaca enggak 30 cm? Itu lebih dari 30 cm, Pak. Lebih dari 30 cm ya, segini lah ya. Kalau 30 cm tidak terbaca, artinya mata kita sudah mulai tua. Oh, sudah mulai tua ya. Nah, sering tidak tahu bahwa setiap orang siapapun dia, sudah 40 tahun harus pakai kacamata baca. Harus pakai kacamata baca. Dan itu orang tidak sadar jarak bacanya dijauh-jauhkan. Ya capek matanya. Bisa baca tapi capek, dipaksa. Iya. Termasuk yang mata minus. Yang mata minus itu gejalanya pada anak-anak misalnya, dia kalau duduk di belakang tidak bisa menyimak yang ditulis di papan tulis. Karena matanya sudah rabun jauh. Jadi anak-anak usia muda itu rabun jauh. Orang tua rabun dekat. Tidak bisa membaca. Nah, kalau anak-anak di sekolah sudah menunjukkan gejala dia duduk di belakang tidak jelas, itu artinya matanya mulai rusak. Dan anak-anak yang rusak pada usia dini sekarang semakin banyak dengan adanya gadget. Iya, ibunya kan tidak perhatikan atau ibunya tidak tahu. Kalau melihat gadget itu tidak boleh terlalu dekat, apalagi sambil tiduran. Sambil tiduran, betul. Nah, dan dalam kondisi ruangan juga ya gelap. Betul, Pak Anton. Jadi kalau ruangan gelap, itu blue light dari gadget itu keras sekali. Keras sekali ya. Dibandingkan ruangan yang terang, karena dia fokus. Itu seperti radiasi ya, yang menghantam gitu ya, langsung ya. Ya, blue light itu yang kita takut. Nah, itu satu masalah juga. Jadi bahwa gadget kita tidak bisa hindarkan karena zaman menghendaki itu. Kita nggak bisa. Cuman yang kita bisa lakukan bahwa anak-anak terhindar dari efek buruk. Matanya rusak, berarti dia terlalu pagi harus pakai kacamata baca. Saya kira itu. Nah, oke, ya. Mata adalah jendela jiwa. Ya, persis. Ya. Jadi dengan kita melihat pada lawan bicara kita sebelum berinteraksi lewat verbal dan juga lewat gestur, rasanya tatapan ini kita sudah berkomunikasi ya, gitu loh. Jadi sudah ada message yang disampaikan dan juga mengekspresikan siapa kita. Ya, makanya penting sekali kita memelihara organ mata kita dan juga tahu bagaimana cara memperlakukan dengan benar. Betul. Bukan sekadar baik. Kalau ukuran baik ini macam-macam standarnya. Benar. Ya, tadi soal ukuran jarak, soal pencahayaan, dan juga soal kebiasaan-kebiasaan lainnya. Oke, Dok. Jadi ini kita baru ngomongin soal perilaku kita nih. Belum lagi kita ngomongin soal apa resiko ataupun yang bisa menyebabkan dari perilaku tidak sehat ya, dari apa yang kita makan mungkin, dari aktivitas kita lainnya ya, terus kemudian juga dari komplikasi yang sangat rentan yang akibatnya juga seperti kita tahu ya. Nah, itu, Dok. Ya, barangkali saya perlu singgung sedikit satu hal yang sering muncul di masyarakat. Kalau mata terganggu itu harus minum vitamin A. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi visus atau ketajaman penglihatan itu tidak ada kaitannya dengan vitamin A. Vitamin A itu untuk melihat gelap dan terang. Vitamin A untuk melihat gelap dan terang. Ya, cara mengujinya kalau kita masuk gedung bioskop, dalam hitungan detik kita tidak bisa menyesuaikan, itu kekurangan vitamin A. Maka itu yang disebut rabun senja. Ketika matahari sudah turun, anak itu atau siapapun dia tidak bisa melihat. Itu karena korneanya atau karena apa, Dok? Karena retina. Retinanya ada sel-sel yang membedakan terang dan gelap, itu kekurangan vitamin A. Sensornya nggak bisa bekerja ya? Ya, jadi salah kalau orang atau anak yang terganggu penglihatannya diberikan vitamin A. Tidak, salah. Jadi harus dikoreksi lensanya. Jadi ketajaman penglihatan itu ditentukan oleh lensanya. Nah, lensa ini berubah kalau salah kita memperlakukan mata. Jarak baca selalu dekat. Jadi kita harus koreksi dengan kacamata minus. Itu masalahnya. Maka timbul ya metode pengobatan lasik. Terus kemudian juga ada metode-metode apa lainnya tuh ya dengan operasi ya. Oke. Nah, terus kemudian juga itu baru resiko-resiko yang kita hadapi akibat salah perlakuan ya, Dok. Nah, padahal secara aging, umur semakin tadi yang dokter udah mulai bilang, umur 40 pasti ya kita sudah
rabun dekat dan diharuskan menggunakan alat bantu. Betul. Ya, gitu loh. Jadi itu baru satu persoalan. Padahal kalau umur terus menanjak, ya persoalannya bukan pada mata yang terjadi, tetapi mata menjadi korban. Betul. Dari penyakit degeneratif lainnya. Persis. Ya, nah ini. Ya, saya harus sebut satu hal dan ini di masyarakat sering miskonsepsi. Jadi orang semakin sepuh dia memperhatikan lensa katarak. Ya. Katarak kita punya uang 10 juta, katarak bisa dikoreksi, mudah. Tapi satu hal, kalau makulanya rusak, itu degeneratif. Jadi di retina itu ada makula. Dan degenerasi pada makula itu age ya, sehubungan dengan age, dengan usia. Age related macular degeneration. Makula itu bola retina. Mata hitam. Sorry, di retina. Di retina. Kalau di tustel kamera zaman dulu itu filmnya. Yang saya bilang tadi gelap terang itu filmnya. Iya. Jadi paling belakang mata yang jadi layar yang menangkap cahaya itu retina. Nah retina ini sering diabaikan. Orang cuma memperhatikan korneanya bagus nggak, perhatikan lensanya bagus nggak. Itu dua hal itu bisa dikoreksi. Tapi kalau retina kita nggak rawat dari muda, dia cepat degeneratif. Nah kalau sudah retina degeneratif tidak ada obat. Tidak ada obat ya. Jadi maka itu saya selalu anjurkan dari muda kita minum vitamin untuk memberikan kesuburan pada retina. Vitamin untuk retina. Yang saya dengar, sel mata ini berbeda karakternya dengan sel-sel pada organ tubuh kita lainnya. Benar atau tidak, Dok? Yang katanya sulit untuk melakukan yang namanya regenerasi. Ya, sebetulnya semua sel begitu, termasuk otak juga begitu. Bahwa setiap organ selnya spesifik. Ya. Tapi bahwa retina ini adalah sel yang berisikan saraf. Saraf ini yang menerjemahkan apa yang dilihat, kemudian disampaikan pada otak. Jadi diterjemahkan ini kita melihat apa, nah, otak yang menerima pesan-pesan itu. Nah kalau yang menerima ini salah menangkapnya, karena dia rusak, itu dipersepsi oleh otak secara berbeda. Jadi sekali lagi makula pada retina ini harus dirawat dari muda. Nah, terus kemudian mata juga yang saya baca itu juga mengalami stres pada bola mata. Ya, yang disebut dengan tekanan bola mata. Itu apa itu, Dok? Maksudnya itu? Ya, jadi kalau ada gangguan aliran dari cairan bola mata, itu bukan air mata. Nah, itu ada bendungan, ada sumbatan, tekanan bola mata meningkat. Nah, dan itu nggak baik ya? Dan itu yang disebut glaukom. Glaukoma. Glaukoma itu orang yang ada gangguan aliran cairan mata sehingga terjadi sumbatan atau hambatan sehingga tekanannya meninggi. Sekarang dengan gampang diperiksa kita tahu ini lebih tinggi dari normal. Keluhannya cuma sakit kepala. Orang kadang-kadang nggak perhatikan sakit kepala berlama-lama. Nah glaukomnya sudah menimbulkan kebutaan. Jadi pencuri penglihatan paling kita takuti adalah glaukom. Nah ini yang resikonya lebih tinggi yang timbul dari komplikasi diabetes ya, Dok? Salah satunya? Tidak juga. Lain lagi. Komplikasi diabetes itu pada retina. Pada retina, bukan sekali lagi pada retina. Karena jadi pembuluh darah di retina itu halus sekali pembuluh darahnya yang memberikan makan pada retina itu mengalami sumbatan. Sehingga retinanya tidak bisa memberikan makanan. Pembuluh darahnya tidak bisa memberikan makanan pada retina, itu pada diabetes. Pada hipertensi juga sama, tapi bukan sumbatan tapi pecah. Oke, 15 menit pertama langsung to the point ya, ke dagingnya yang kita bahas. Enggak lagi pakai pembukaan ya, kita langsung mengarah kepada organ mata dan bahkan saya sendiri pun merasa banyak sekali insight yang hari ini saya diupdate ya oleh dokter kesayangan kita dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella,
dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Oke, kita lanjut kembali ya. Bapak Ibu yang terkasih ya, mitra-mitra radio yang sangat luar biasa yang berada baik di Sumatera, Kalimantan, Jawa, apalagi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga sampai ke Sulawesi ya, bahkan sampai ke Bali. Nah, ini adalah satu topik yang saya merasa terpanggil gitu ya untuk membahas satu organ yang sangat unik ini. Bukan berarti kita menyepelekan organ lainnya ya, tetap ya semua organ pada tubuh kita mempunyai perannya masing-masing ya. Tetapi dengan organ visual ini adalah organ di mana kalau kita bisa bersyukur karena dari apa yang kita lihat. Betul. Ya, kita bisa merasakan juga dari apa yang kita lihat. Betul. Gitu ya. Jadi ini mata ini memang benar-benar luar biasa, Dok. Fall in love juga dari first sight. Fall in love ya. First sight. Love at the first sight gitu loh, cinta pada pandangan pertama gitu ya. Jadi dan saya percaya ya kalau kita sudah mulai bisa menerapkan perlakuan yang benar pada mata, saya percaya itu akan menular kepada perlakuan-perlakuan yang benar dan secara nggak langsung kita mulai bisa mendidik kepada tubuh kita sendiri gitu loh. Saya pikir ini pintu masuknya gitu loh. Mulai dari mata dulu gitu loh. Mata lelaki lah. Nah, ini terutama mata laki. Ya, mata laki itu 2 dari 10 laki-laki sudah beristri. Setiap ada wanita cantik dia melirik. Nah, 2 dari 10. 2 dari 10. Yang 8 melotot. Oh. Baru saya mau bilang. Jadi ini gelarnya lain ya, Dok. Ini disebut dengan mata keranjang ini, Dok. Ya, yang satu keranjangnya keranjang. Itu normal. Semua laki-laki begitu normal. Karena kita penikmat keindahan. Seks laki-laki itu di matanya. Oh, seks laki-laki. Seks perempuan di telinganya. Jadi maka itu perempuan itu digombali karena dia seksnya di telinga. Kalau kita gombal dia jatuh hati. Laki-laki harus dari mata. Bapak Ibu, tolong ya. Ini tips ini jangan disalah praktekkan ini, terutama dari bapak-bapak ini ya. Gitu. Jadi ibu-ibu lebih waspada ya. Jadi kalau nanti berpergian berdua bersama pasangan, ya, tolong itu dipakaikan kacamata kuda ya, Dok. Aduh. Ya, Dok. Jadi, nah ini, Dok. Kalau ini sudah terjadi ya dengan orang-orang yang sudah mengalami masalah dengan gangguan mata. Jadi apa yang harus diperlakukan? Dan bagaimana kita bisa menjaga dengan bantuan apa yang kita makan, herbal mungkin, ataupun kalau sudah mesti divonis dengan pengobatan tertentu, ini bagaimana caranya? Iya, kalau sudah terjadi ya tergantung apa masalahnya. Karena masalah mata kan mulai dari kornea, bisa karena trauma, tercolok dan sebagainya, kena debu, kena pasir. Satu hal yang sering dalam keseharian adalah kalau kita kemasukan debu, kemasukan pasir, itu sama sekali tidak boleh digosok. Nah ini nih. Kalau digosok seperti diamplas. Aduh. Kornea kita cacat, itu seumur hidup. Jadi penglihatan kita seperti ada garis-garis karena baret ya. Ini padahal reaksi spontan. Kita kan menggosok langsung gitu kan? Iya. Jadi apa ketika mengalami debu, kemasukan debu? Kedip-kedip atau kita pakai bore water. Nah. Jadi di kedip-kedip di dalam air bore water atau air aqua pun bisa, ada apa-apa. Oke. Ini penting. Jangan ya. digesek. Ketika kita mengalami masalah akibat kemasukan debu atau kemasukan benda asing dengan organ mata, ya ingat refleks pertama adalah berkedip. Bukan dikucek. Ajarkan juga kepada anak-anak terutama. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Itu seperti diamplas dan kalau sudah terjadi goresan, melukai organ mata seumur hidup. Ngeri banget. Dan itu kalau sampai lukanya dalam, terjadi bernanah, terjadi bisul, kornea rusak. Harus diganti. Transplantasi kornea dan itu susah. Aduh, ngantrinya gara-gara sederhana itu. Nah, maka itu informasi sehat itu murah itu ya seperti ini. Karena kita tahu ya kita tidak melakukan kucek-kucek mata. Iya. Nah, kornea juga berkaitan dengan vitamin A. Tadi saya belum sebutkan. Jadi anak-anak Indonesia kebutaan masih cukup tinggi karena kekurangan vitamin A.
Jadi semua herbal yang kaya vitamin A itu baik bermanfaat. Ya? Wortel. Mencegah supaya kebutaannya jadi lebih sedikit. Angka kebutaan masih tinggi di Indonesia karena vitamin A kurang. Asupan dari buah-buahan. Yang paling bagus itu wortel. Wortel ya, beta karotin ya, karotenoid ya. Ya. Jadi kornea yang kekurangan itu menjadi ada bercak bito, namanya bercak bito. Jadi seperti marmer itu di korneanya, dan kalau dibiarkan dia akan melendung. Nah, kita suka melihat tukang-tukang pijet yang matanya melendung putih, itu kekurangan vitamin A. Dok, saya ingat waktu masa kecil saya di kampung kan. Ya. Dulu kan kita akrab sekali dengan mata yang belekan. Ya. Gitu. Ya. Dan salah satu terapinya waktu itu, mohon maaf, agak jorok sedikit. Air kencing. Pakai air kencing, Dok. Iya, keliru. Aduh, ini gimana Dok? Ini dari sisi ilmiahnya ini. Miss ya. Karena mata belekan artinya infeksi. Jadi mata merah disertai gatal, disertai belek itu infeksi. Infeksi itu bisa macam-macam. Kalau kita habis berenang kemudian belekan itu karena dari air kolam renang yang terkontaminasi. Tapi kalau lagi musim sakit mata merah itu memang wabah. Ya. Bisa hampir semua terkena. Nah, obatnya tidak bisa lain, harus antibiotik. Antibiotik ya. Ya. Baik berupa salep ataupun yang dan tetes minum. Ya. Oh, yang diminum juga. Salep dan minum. Ya, harusnya begitu idealnya. Jadi ada antibiotik yang harus diminum ya. Selain kuman, itu kan kuman kalau belekan. Bisa juga virus. Virus juga. Nah, virus macam-macam juga. Nah, satu virus yang kita takut ya virus herpes. Ya. Jadi kalau herpes itu yang dibilang cacar ular, nah itu juga sampai ke mata buta, korneanya rusak. Kenapa dulu kok bisa timbul tradisi pakai air kencing itu gimana ceritanya Dok? Ya, nenek moyang kita kan menduga-duga. Ya. Jadi ya itu kekeliruan ya. Sampai mohon maaf, sampai air kencing itu bukan hanya sekedar dipakai di mata, bahkan diminum juga. Betul, Dok. Itu harus air kencing yang makan jengkol. Aduh. Luar biasa ya. Jadi ada kearifan lokal yang jangan hanya sekedar diteruskan, tetapi juga kita harus ketahui dari segi saintifikasinya, dari segi ilmiahnya, dan juga diwakili oleh penjelasan dokter tadi ya. Jadi itu adalah hal-hal mitos. Ya, salah kaprah yang harus dikoreksi. Jangan diteruskan Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi sesuatu yang tidak benar ya kita harus berani perbaharui, kita update dengan cara-cara yang benar gitu. Ya. Oke, jadi mata ya. Jadi jadi kalau orang sudah kan begini, itu kalau saya pakai kacamata berarti mata saya udah seperti pesakitan. Gitu loh. Jadi dianggapnya kalau yang mata sehat itu tanpa kacamata. Betul. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi orang merasa gengsi. Padahal sudah harus pakai kacamata baca, dia tidak mau pakai. Artinya semakin cepat bertambah plusnya. Jadi biasanya 5 tahun setengah plus, 40 tahun setengah, 45 1, nanti 50 1,5, sampai akhirnya 3 plus. Saya pribadi kalau saya boleh share, itu waktu ketika saya join, berarti ini bicara 15 tahun yang lalu Dok. Saya udah pakai kacamata, gitu loh. Tapi nyaris di 3 atau mungkin ya 3 tahun lebih lah semenjak pandemi, dan lebih lagi ke belakang ya 4 tahunan gitu loh ya. Saya udah kok rasanya jadi lebih enak gitu loh ya. Saya memang rajin mengkonsumsi herbal, suplementasi ya, jenisnya lutein ya, provitamin A itu saya minum gitu ya. Lutein itu betul. Lutein itu ya, zeaxanthin gitu ya. Ditambahnya dengan herbalnya saya kuat, terutama dari yang anti inflammationnya, kurkumin itu saya kuat sekali minumnya ya. Di produk kita kebetulan herbalnya itu ya salah satunya memang mengandung basic kurkumin gitu loh ya. Itu yang saya maksud. Adanya lutein, zeaxanthin segala macam untuk retina, itu vitamin retina. Jadi retina itu harus dirawat dengan vitamin seperti itu. Dengan vitamin ya. Jadi, saya emang menggunakan kacamatanya itu pada saat pulang kerja di perjalanan, itu ketika udah mulai senja. Itu saya gunakan gitu loh untuk lebih mempertajam gitu loh, karena sudah mulai sedikit kabut gitu ya, gitu loh, udah kabur, bayangan-bayangan sudah mulai timbul. Nah ini ya. Jadi itulah apa yang saya rasakan sendiri gitu loh ya. Tapi kan tentunya juga
terutama di anak-anak muda sekarang ini yang saya rasa dan saya menilai kesadarannya ini yang masih sangat kurang nih, Dok. Lebih banyak karena ketidaktahuan saya kira, bukan kesadaran, Ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan. Iya. Maka itu informasi yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa mengurangi lah. Mereka yang terlanjur sampai matanya harus pakai kacamata dan sebagainya. Betul, betul. Jadi satu hal lain dengan gadget ya. Kita tidak terasa kita pakai gadget berjam-jam, itu mata lelah. Yang disebut digital strain. Jadi mata juga bisa lelah. Ada nggak sih, Dok, aturan mata untuk misalkan membaca 30 menit, relaksasi misalkan dengan melihat layarnya berapa menit seperti Mestinya itu? ada. Mestinya ada. 2 jam kita istirahat. Dan harus melihat yang hijau-hijau. Hijau. Yes. Nah, maka itu kenapa kamar bedah dokter itu warnanya hijau, karena itu menganukan mata. Mata tuh lebih sejuk. Lebih sejuk ya? Iya. Tapi bukan hijau-hijau tetangga ya. Hijau yang itu rumput tetangga katanya jauh lebih hijau katanya dibandingkan dengan rumput yang ada di dalam rumah. Ini memang kreatif sekali ini gitu loh ya. Jadi mulai dari 2 dari laki-laki Indonesia, dari 10 laki-laki ternyata suka melihat wanita lain, melirik wanita lain, yang dan ternyata 8-nya melotot. Ini luar biasa ini. Jadi anugerah yang Tuhan sudah berikan ini benar-benar dikembangkan semaksimal mungkin. Iya. Oke. Nah, kenapa juga, Dok, kita nggak boleh sering-sering terkena cahaya langsung dari matahari? Ya, itulah. Jadi makulanya itu akan rusak. Jadi lihat gerhana juga tidak boleh karena makula. Jadi titik buta di mata di retina itu yang harus kita jaga. Jadi matahari tidak boleh langsung, pencahayaan juga tidak boleh langsung. Maka itu artis-artis ya, yang mereka di depan pencahayaan yang sangat kuat untuk main film, televisi dan sebagainya itu juga terganggu retinanya. Sekarang populer sekali dengan penggunaan soft lens. Ya. Sama amannya kah dengan kacamata atau kalau boleh memilih, Dok, mana yang lebih aman? Oh tidak, tentu pasti. Soft lens segi praktisnya orang mengejar praktis ya, mengejar beauty supaya kelihatan tetap kelihatan lebih bagus, tidak pakai kacamata dan sebagainya. Tapi ya punya resiko. Seperti juga kita pemakaian obat kan ada risk benefit ya, manfaatnya lebih besar dari risk enggak. Nah, risknya infeksi. Gitu. Karena bagaimanapun mata yang ditempel dengan manual itu pasti ada risiko infeksi. Kedua, kornea kan kekurangan oksigen karena ditutup terus. Jadi masalah. Ya itu resikonya. Yang mestinya pertimbangkanlah kalau bisa pakai kacamata aja ya. Nggak usah apalagi kalau lebih cantik dengan kacamata ya kenapa mesti pakai. Dan sekarang itu loh, softline-nya udah coloring, Dok. Warna-warni ya, color pengen kelihatan kayak bule iya. Gitu loh. Ya kan? Jadi itu. Sebetulnya gitu makan keju juga mata kita biru. Iya. Ya, gitu loh. Jadi tadi saya angkat sedikit persoalan dengan warna. Makanya kita memang perlu seimbangkan ya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa mata kita itu ternyata sangat akrab dengan warna hijau. Ya, tentunya jauh lebih bagus lagi kalau diwakili dengan hijaunya ini adalah tumbuhan. Betul. Ya, itu jauh lebih berenergi dan jauh lebih sesuai lah dengan nature-nya kita gitu lah. Saya kok pribadi setuju banget gitu lah. Jadi untuk bagaimana kita menyeimbangkan ya dari kalau mata itu kan kalau misalkan membaca kan pasti ada fokus, ada konsentrasi yang diarahkan. Itu yang lama-kelamaan akan menimbulkan keletihan. Betul. Gitu ya. Jadi beda dengan kita memandang saja tanpa ada tendensi apa-apa, itu mungkin energinya tidak terlalu banyak. Nah, ini mungkin yang juga perlu diketahui ya, Dok ya. Iya. Yang saya sebut mata lelah itu tidak harus gadget ya. Jadi dokter mengoperasi berjam-jam itu memang harus pakai baju hijau, semuanya serba hijau itu supaya mata tidak cepat lelah. Ya, hijau itu memang akrab dengan mata. Ini nggak kerasa nih, Dok. Jadi kita ngomongin mata ini udah nyampe di penghujung acara kita ini ya. Dok, kira-kira pesan ataupun tips ataupun apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Bapak Ibu yang mendengarkan acara kesayangan kita ini? Hati-hati dengan pemakaian obat mata.
Hati-hati ya, Dok. Ya. Jadi artinya mata merah itu bisa bermacam-macam arti. Jadi mata merah bisa infeksi, mata merah bisa karena alergi, mata merah bisa karena glaukom, ya. Jadi berbeda obatnya. Walaupun sama-sama infeksi, jangan dengar tetangga bilang pakai obat tetes ini, belum tepat. Tentu ya. Karena sekali pemakaian yang salah, korbannya mata. Korbannya mata. Betul. Jadi artinya hati-hati, termasuk obat tetes mata yang sudah pernah dipakai, sudah disimpan lama, jangan dipakai ulang. Nah, tuh, berapa lama, Dok, kira-kira, Dok? Ya pokoknya sudah habis, selesai sembuh, buang, walaupun masih sisa. Nah di kita ada kecenderungan tetap pakai. Sayang, Dok. Sayang. Eman-eman. Nah, kasus bahwa dia pakai lagi sudah lama, kuman yang ada di ujung itu, jadi kembali infeksi. Karena tidak hygiene. Betul. Jadi itulah makanya harus dibuang. Dibuang. Oke, ya di penghujung acara kita, tadi Dokter Handrawan sudah menyampaikan, hati-hati jangan sembarangan menggunakan obat mata, ya. Dan kita akan sambung lagi nanti di episode berikutnya, masih berlanjut soal mata. Sampai jumpa di Talk Show Indonesia Sehat berikutnya. Salam.